Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nikmah dengan NIM 210611100099. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan karya sastra yang sudah saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Tias Miarni Citrawati SPD MPD. Dongeng si kodok dan patung kodok. Di suatu hari yang cerah, terlihat seekor kodok yang sedang mencari makanan. Dari wajahnya ia terlihat putus asa karena seharian ini tidak ada satupun makanan yang ia dapat. Namun, ia tetap berusaha mencari makanan agar ia bisa tetap terus bertahan hidup. Sampai tibalah ia di sebuah taman yang sangat indah. Sang kodok pun terpana melihat keindahan taman tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk berkeliling melihat-lihat isi taman. Tak disangka ia pun bertemu dengan sebuah patung kodok yang ukurannya besar. Besarnya itu melebihi ukuran tubuhnya sendiri. Patung kodok sudah ada sejak lama di sini. Ia tetap berada di tempatnya meskipun hujan dan panas menerpanya. Setiap hari ia melihat orang berlalu lalang di taman ini. Anak-anak yang bermain, orang-orang dewasa yang berfoto dengannya untuk mengabadikan momen dengan si patung kodok. "Wahai kodok, sedang apa kamu di sini?" Patung kodok menyapa si kodok yang terlihat berjalan-jalan di sekitarnya. "Hei, ternyata kamu bisa berbicara. Aku sedang melihat-lihat taman." Si kodok kaget karena ternyata patung kodok bisa berbicara dengannya. "Sedangkan kamu sedang apa di sini, wahai patung kodok?" Lanjut si kodok bertanya kepada patung kodok. Patung pun menjawab, "Aku sudah lama di sini, dan aku selalu ada di sini. Aku tidak pernah bisa pindah kemanapun." Si kodok dan patung kodok mengobrol saling berbagi pengalaman hidupnya yang sangat berbeda jauh. Si kodok yang sudah banyak mengelilingi banyak tempat, sedangkan si patung kodok yang selalu berada di taman setiap hari. Tapi ia bisa bertemu dengan banyak orang yang sering mengunjungi taman tersebut. Akhirnya mereka pun menjadi teman dekat. Si kodok selalu mengunjungi patung kodok di taman tersebut untuk sekedar mengobrol dengannya. Begitu juga patung kodok yang selalu menunggu si kodok teman baiknya di taman tersebut. Suatu hari, si kodok tidak datang ke taman tersebut untuk mengunjungi si patung kodok. Si patung kodok pun merasa cemas karena tidak biasanya temannya tersebut tidak datang ke taman itu. "Tumben si kodok tidak datang hari ini," patung kodok bergumam. "Kemana dia?" ia bertanya-tanya dalam hati. Keesokan harinya pun tetap begitu, si kodok tetap tidak datang ke taman tersebut. Patung kodok semakin merasa cemas kepada temannya. Setelah beberapa hari, barulah kodok datang ke taman tersebut mengunjungi patung kodok dengan tubuh yang terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan lemas. "Kemana saja kamu, kawan? Kamu sudah lama tidak datang ke sini. Dan kenapa tubuhmu terlihat lemas seperti itu? Apa yang sudah terjadi kepadamu?" Patung kodok bertanya-tanya, karena ia terlihat sangat prihatin melihat tubuh temannya. "Sekarang sulit sekali mencari makanan. Aku jarang makan sehingga tubuhku jadi lemas begini. Beberapa hari ini aku sakit sehingga aku tidak bisa datang mengunjungimu." Jawab si kodok. "Enak sekali menjadi kamu. Kamu tidak perlu mencari makanan karena kamu tidak pernah merasa lapar," tambahnya. Si patung kodok sangat prihatin melihat keadaan temannya. Musim panas ini memang menyebabkan para kodok sulit mencari makanan, sehingga terkadang menyebabkan para kodok sering mati kelaparan. Sebenarnya si patung kodok merasa bersyukur karena ia tak perlu merasakan lapar, sehingga ia tidak perlu mencari makanan. Setelah cukup lama mengobrol, si kodok pun kembali mencari makanan dan pulang ke rumahnya. Nah, pada suatu hari, si kodok kembali ke taman untuk mengunjungi patung kodok temannya seperti biasa. Ia melihat hari ini taman lumayan ramai orang yang berkunjung. Banyak anak-anak berlarian dan bermain dengan penuh semangat. Nah, si kodok pun bergegas pergi ke tempat patung kodok berada. Namun, ia sangat terkejut karena melihat keadaan temannya yang sangat mengenaskan.
Si patung kodok terlihat sudah hancur lebur, tinggal kepalanya yang tersisa. "Wahai kawan, apa yang terjadi kepadamu?" Patung kodok bertanya. "Tadi banyak anak-anak yang bermain di sini. Lalu ada seorang anak nakal yang memukuliku hingga seperti ini." Patung kodok menjawab. "Kenapa kamu tidak lari?" tanya si kodok. "Bagaimana aku bisa lari? Aku sebuah patung. Andai aku sepertimu, pasti aku tidak akan seperti ini." Patung kodok terlihat sangat sedih. Kodok ikut prihatin melihat keadaan temannya yang hancur. Dalam hatinya, ia bersyukur karena ia bisa menjadi dirinya sendiri, sehingga ia bisa menghindari sesuatu yang bisa membuatnya celaka. Ternyata mereka berdua, yaitu si kodok dan patung kodok, saling iri melihat kehidupan masing-masing. Si kodok yang ingin menjadi patung kodok agar tidak perlu mencari makan, sedangkan patung kodok ingin menjadi seperti kodok agar bisa menghindari sesuatu yang membuatnya celaka. Pesan moral yang bisa didapat dari cerita tersebut yaitu syukuri hidup yang sudah kita jalani sekarang dan jangan iri dengan kehidupan orang lain, karena bisa jadi hidup orang lain lebih susah daripada kita dan menginginkan hidup yang sedang kita jalani. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.